Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas pergaulan bebas pada masa remaja. Kenapa saya akan membahas ini? Ya, seperti kalian tahu, pada usia kalian ini pergaulan bebas di luar sana banyak sekali, termasuk minum-minuman keras, homoseksual, seks bebas, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk materi, kita tahu dulu pengertian pergaulan bebas itu apa sih sebenarnya? Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Nah, pergaulan bebas itu sendiri terdiri dari kata pergaulan yang artinya adalah proses interaksi antara individu dan individu atau individu dengan kelompok. Sedangkan bebas sendiri artinya adalah terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma, agama, dan Pancasila. Nah, itu pengertian dari pergaulan bebas sendiri. Pergaulan bebas sendiri biasanya itu ke arah yang negatif ya. Selanjutnya ada pengertian dari remaja sendiri. Menurut Papalia dan Olds, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Biasanya diawali pada usia 12 atau 13 tahun hingga akhir belasan tahun atau awal 20 tahun. Nah, masa remaja sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada masa remaja awal. Masa remaja awal ini biasanya rentang usia 12 sampai 15 tahun atau sama dengan usia sekolah menengah pertama atau SMP. Yang kedua, masa remaja madya. Masa remaja madya itu rentang umur 16 sampai 18 tahun atau rentang usia SMA atau pada saat usia kalian saat ini. Yang selanjutnya adalah masa remaja akhir. Masa remaja akhir ini rentang usia 19 sampai 20 tahun. Ciri-ciri masa remaja madya. Ciri-ciri yang pertama adalah sangat membutuhkan teman. Ya, seperti kalian tahu, kalian kalau di sekolah tidak mempunyai teman pasti akan merasa sepi. Untuk berangkat ke sekolah pasti malas ya. Pasti sangat membutuhkan teman. Selanjutnya yang kedua, berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Nah, memang kan kalian di sini pasti penasaran hal-hal di luar sana atau hal-hal apa yang baru yang akan kalian jajaki. Jadi penasaran, jadi kalian ingin mencobanya. Selanjutnya yang ketiga ada cenderung bersifat narsistik atau kecintaan pada diri sendiri. Nah, sebagai contoh ya di sini kalian punya HP semua ya, punya sosial media. Kalian lebih suka untuk melakukan selfie atau foto-foto dengan teman-teman. Lalu kalian mengunggahnya di sosial media. Itu supaya dilihat oleh orang-orang lain dan menganggap kalian itu cantik, rame, seru, ganteng, dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan narsistik atau kecintaan pada diri sendiri dan butuh diakui oleh orang lain ya. Selanjutnya, keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas. Nah, itu jelas ya, seperti yang tadi saya katakan di ciri-ciri yang kedua, kalian pasti ingin mencoba segala hal yang ada di luar sana. Bukan hanya ada di misal di sekolah ini, kalian adanya kegiatan-kegiatan yang menurut kalian monoton. Kalian mencoba di luar sana seperti apa adanya. Kalian mencoba ke lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pergaulan bebas itu seperti apa? Yang pertama, terjerat dalam hura-hura. Hura-hura di sini adalah menghambur-hamburkan uang atau menghambur-hamburkan hal yang memang tidak penting. Itu bukan prioritas kalian gitu. Makanya kalian menghamburkan uang itu namanya hura-hura. Selanjutnya ada mabuk-mabukan dan menggunakan obat-obat terlarang. Nah, itu jelas-jelas melanggar hukum ya. Apalagi obat-obatan terlarang itu sangat mengganggu hukum dan jelasnya mengganggu kesehatan kalian. Itu sangat bahaya sekali untuk kesehatan kalian. Selanjutnya adalah menggunakan pakaian terbuka atau pakaian yang kurang sopan. Nah, gimana kita harus menjaga diri kita? Ya, kita harus menjaga aurat kita, menjaga tubuh kita, badan kita dari orang-orang di luar sana. Nah, caranya salah satunya dengan menutupi aurat kita. Ya, menurut agama juga itu diwajibkan ya untuk perempuan. Nah, itu dianjurkan untuk memakai pakaian yang sopan karena ditakutkan orang-orang di luar sana itu banyak yang berpikiran negatif
ketika melihat kalian memakai pakaian yang kurang sopan. Selanjutnya adalah hamil di luar nikah atau seks bebas. Nah, ini yang sering kita temui ya, apalagi usia-usia kalian yang menjajaki pencarian pasangan atau berpacaran, pasti tergiur dengan hal-hal seperti ini. Nah, itu. Selanjutnya ada faktor pemicu terjadinya hamil di luar nikah. Yang pertama ada film porno yang beredar. Nah, ini kalian harus membatasinya, karena ketika kalian nonton film porno otomatis kalian penasaran bagaimana rasanya dan mencoba. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya. Selanjutnya adalah pendidikan seks yang dianggap tabu oleh sebagian besar orang tua. Nah, iya, sebenarnya pendidikan seks di sini itu sangat penting untuk kalian, supaya kalian tahu sebenarnya seberapa bahaya sih seks bebas itu untuk kalian, untuk masa depan kalian, untuk keluarga kalian. Nah, selanjutnya ada kebebasan dalam pergaulan, kayak minum-minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Jelas ya, itu terlalu bebas pergaulannya, jadi menyebabkan kalian terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Selanjutnya ada ingin coba-coba. Nah, ini ingin coba-coba pasti karena kalian penasaran bagaimana sih rasanya. Nah, itu kalian mencoba. Orang-orang yang berpacaran misalnya, awalnya pegang-pegangan tangan, selanjutnya apa, akhirnya kebablasan. Nah, itu berbahaya sekali. Bagaimana sih sebenarnya untuk menghindarinya? Nah, untuk menghindarinya kita bisa ya, pasti itu dimulai dari diri kalian sendiri. Jangan dimulai dari orang lain. Nah, yang pertama adalah gimana caranya kalian memilih teman. Ketika kalian memilih teman yang baik, otomatis kalian juga akan menjadi pribadi yang baik. Namun ketika teman-teman kalian itu berkepribadian yang kurang baik, kalian bisa ikut terjerumus pada kepribadian yang kurang baik. Oleh sebab itu, betapa pentingnya memilih teman. Yang kedua, ada menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Nah, lingkungan ini memang sangat berpengaruh. Kalian berada di lingkungan orang-orang baik, maka kalian akan masuk ke dalam hal-hal yang baik. Sedangkan kalian berada di lingkungan yang negatif, kalian akan melakukan hal negatif juga. Untuk itu, ketika kalian berada di lingkungan negatif, segeralah untuk keluar dari lingkungan itu atau mencari hal-hal yang lebih positif lagi. Terus selanjutnya adalah mengisi waktu luang dengan hal positif. Nah, ini ya, ketika kalian punya waktu luang yang positif, waktu luang itu gunakanlah dengan hal-hal yang positif. Misalnya, kalian sedang libur, bingung mau apa atau bagaimana. Nah, coba lihat-lihat ada nggak acara bakti sosial. Kalau misal ada, boleh kalian mengikutinya gitu. Selanjutnya ada memperbaiki komunikasi dengan keluarga. Ini sangat penting ya. Ketika kalian mempunyai masalah dengan keluarga misalnya, otomatis kalian pasti akan merasa di luar sana itu lebih menyenangkan dibanding di rumah. Nah, dengan memperbaiki komunikasi itu, kalian akan merasa betah di rumah karena komunikasi dengan keluarga sudah terjalin dengan baik. Nah, caranya seperti apa? Misal dengan libur ngobrol-ngobrol di rumah dengan ayah dan ibu, dengan kakak, dengan adik. Nah, itu bisa dilakukan ketika libur. Nah, selanjutnya ada taat pada hukum. Nah, ini jelas ya, ketika kalian taat pada hukum, pasti kalian tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Nah, itu seperti tadi narkoba itu kan sangat melanggar hukum, bahkan kalian bisa dihukum penjara atau denda. Selanjutnya ada menerima atau menghargai diri sendiri. Nah, ini sangat penting. Ketika kalian menghargai diri sendiri atau menerima diri sendiri, kalian tidak akan membuat diri kalian ke dalam hal-hal yang negatif. Karena menurut kalian, diri kalian itu sangat berharga. Diri kalian itu perlu dilindungi. Jadi kalian tidak akan melakukan hal-hal negatif yang dapat merusak diri kalian. Nah, selanjutnya adalah menetapkan tujuan hidup. Ketika kalian punya tujuan hidup, otomatis kalian akan berusaha untuk mencapainya. Ketika kalian tidak memiliki tujuan hidup, kalian akan bingung harus seperti apa ke depannya. Sedangkan ketika memiliki tujuan hidup, kalian tahu kalian harus berbuat apa, harus berbuat seperti apa supaya tujuan kalian tercapai. Selanjutnya ada menjaga tingkah laku. Nah, di sini kalian yang berpacaran misalnya, contohnya ya, berpacaran harus menjaga tingkah laku kalian supaya kalian tidak kebablasan ke arah yang negatif atau bisa sampai hamil di luar nikah. Kalau hamil di luar nikah, siapa yang rugi?
Yaitu jelas diri kalian sendiri, keluarga kalian, akan mengecewakan keluarga kalian yang jelasnya itu ya. Atau yang paling penting sih mengecewakan diri sendiri dan merusak masa depan kalian sendiri. Nah, yang terakhir ada memperluas pengetahuan. Memperluas pengetahuan ini adalah ketika kalian banyak pengetahuan, luas pengetahuan kalian, kalian tahu ada alternatif apa yang bisa membuat kalian melakukan hal positif. Jika pengetahuan kalian rendah, kalian tidak punya alternatif karena menurut kalian hanya itu-itu saja yang harus kalian lakukan. Nah, ada yang ditanyakan? Nah, jika ada yang ditanyakan tapi malu untuk diutarakan di dalam kelas, boleh menghubungi saya via DM Instagram, via WhatsApp, atau via sosial media lainnya, atau bisa datang langsung ke ruang bimbingan konseling bertemu saya atau bertemu guru bimbingan yang lain ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.